Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini Bapak Ibu saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema introspeksi diri. Apa itu introspeksi diri? Introspeksi diri adalah seseorang yang melihat kepada dirinya sendiri, segala apa yang ada di dalam dirinya, kekurangan-kekurangan apa yang harus diperbaiki. Saudara, kita akan baca terlebih dahulu firman Tuhan atau ayatnya di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 139. Tehillim atau Mazmur 139 ayat 23 sampai 24, demikian bunyinya. Selidikilah aku, ya Elohim, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku, dan ketahuilah pikiranku. Dan lihatlah, apakah ada jalan yang jahat dalam diriku, dan bimbinglah aku di jalan yang kekal. Saudara yang terkasih, ayat ini adalah merupakan syair dari Daud. Kalau kita perhatikan, Daud itu kurang apa, saudara? Dia seorang raja yang sangat baik, bahkan memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Apakah kesuksesan Daud ini sehingga dia bisa eksis di dalam sistem pemerintahannya? Kalau kita perhatikan dari kitab Tehillim ini, maka Daud ini dia mengintrospeksi diri, mengoreksi diri. Di dalam syairnya dia katakan, selidikilah aku ya Elohim, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku, dan ketahuilah pikiranku. Nah, di sini saudara perhatikan ada kata hati, ada kata pikiran. Di dalam perjalanan hidup kita, terkadang kita berhadapan dengan banyak orang, pikiran dan hati kita seringkali merasa bahwa aku adalah seseorang yang luar biasa. Tetapi tanpa kita sadari bahwa sebetulnya ada begitu banyak kekurangan yang kita miliki. Nah, saudara yang terkasih, mengoreksi diri sendiri atau introspeksi diri itu sangat penting, karena kita tahu bahwa ternyata di dalam kerohanian pun setan bisa mencegat di sana. Tujuannya tetap satu, yaitu menjatuhkan kita. Rabi Shaul atau Rasul Paulus juga memberikan nasihat kepada kita di dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 27 dikatakan demikian. Namun aku menggembleng tubuhku dan memperhambanya, supaya jangan setelah berkhotbah kepada yang lain, aku sendiri dapat menjadi yang ditolak. Saudara yang terkasih, kebanyakan orang itu lebih suka mengamati orang lain daripada dirinya sendiri. Mereka lupa bahwa ada satu peristiwa di mana kita bisa terjebak oleh sikap kita yang nampaknya rohani, tetapi sebetulnya tidak. Yang nampaknya pinter, tetapi sebetulnya sudah jauh dari kerohanian.
dan tidak menghasilkan buah sama sekali. Yang ada hanyalah batu sandungan buat orang lain. Di sini ada satu hal yang cukup menarik dari apa yang dilakukan oleh Daud maupun Rabi Saul atau Rasul Paulus. Kita tahu bahwa Daud itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Dia bahkan mampu mengalahkan Goliat. Rasul Paulus atau Rabi Saul, kurang apa dia? Dia orang yang hebat. Dia seorang murid dari seorang guru besar yang bernama Gamaliel. Dia orang yang luar biasa. Tetapi tetap dua orang ini mengoreksi diri sendiri. Nah, saudara yang terkasih, tujuan baik Daud maupun Saul atau Rabi Saul untuk selalu menjaga hati di hadapan Tuhan karena ada satu tujuan, yaitu dia tetap memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Lalu bagaimana cara kita bisa introspeksi diri? Lalu apa saja yang perlu dipertanyakan di dalam diri kita? Nah, ini yang juga perlu kita mencoba, saudara-saudara. Untuk mencobanya, saudara bisa cari tempat yang sepi, tidak ada orang, menyendiri, ya. Saudara bisa pejamkan mata, tarik nafas yang panjang, tahan sebentar dan hembuskan. Lakukan itu sampai 3 atau 4 kali. Tenangkan hati saudara. Lalu buatlah sebuah pertanyaan-pertanyaan kecil yang perlu menjadi pemicu untuk kita mengintrospeksi diri. Lihat siapa diri kita. Saya yakin selama kita ada di dalam keramaian atau hiruk pikuk kegiatan kita tidak mungkin bisa introspeksi. Itu sebabnya cari tempat yang tenang. Apakah itu malam hari boleh? Apakah siang hari boleh? Saudara bisa lakukan itu di kamar boleh. Saudara bisa lakukan itu di kebun juga boleh. Atau di sungai boleh. Lakukan seorang diri. Lalu katakan, siapa sebetulnya saya ini? Kenapa saya ada di dunia ini? Dan aku ini sebetulnya bukan siapa-siapa. Saudara, pertanyaan kecil ini akan menjadikan itu sebuah refleksi bagi diri sendiri untuk kita menyadari siapa sebetulnya diri kita. Kemudian setelah kita membuat pertanyaan kecil itu, lalu munculkan pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa membuat kita menyadari siapa sebetulnya diri kita. Pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah hatiku kian mengeras dan sulit menerima nasihat, namun sangat pandai menasihati orang lain? Apakah hatiku kian mengeras dan sulit menerima pendapat orang lain, namun kita sibuk mengkritik orang sana dan sini? Saudara yang terkasih, jikalau kita membuat sebuah pertanyaan, apakah hatiku kian mengeras? Saya jadi ingat bagaimana Fir'aun, Raja Mesir, merasa dirinya sombong, merasa dirinya hebat, sehingga menindas habis-habisan orang Israel. Dia tidak menyadari bahwa kesuksesannya itu tidak lain karena jasa dari orang Israel, khususnya
pada zaman Yusuf. Coba saja pada masa itu, Yusuf tidak menafsirkan mimpi Firaun. Saya yakin Mesir tinggal sebuah nama. Tetapi karena Yusuf menafsirkan mimpi Firaun, sehingga kerajaan Mesir bisa berkembang dengan pesat. Tetapi sayang sekali, Firaun pada masa zaman Moshe terlalu sombong. Sehingga kesombongannya itulah yang membuat dia tidak bisa dinasehati oleh siapapun. Sehingga berakibat Bapak Yahweh mengkeraskan hati Firaun. Saya pernah menyampaikan hal ini. Dan kalau Tuhan sudah mengkeraskan hati, itu sangat berbahaya sekali, saudara. Karena apapun, nasihat sebaik apapun akan selalu ditolak. Jadi dengan kata lain, Tuhan hendak berkata, kalau memang kau sudah sulit untuk diberitahu, lebih baik kau mati sekalian, tidak usah tanggung-tanggung. Ini yang penting, saudara-saudara. Kemudian pertanyaan yang kedua, buatlah sebuah pertanyaan, apakah benar aku ini merasa yang paling hebat? Aku merasa yang paling benar, sehingga merendahkan kebenaran orang lain. Orang merasa benar, itu tidak salah, saudara. Sekali lagi, orang merasa benar, itu tidak salah. Selama kebenaran itu bisa diamalkan. Saya ambil contoh misalnya. Pernah ada orang yang bertanya kepada saya, ini menyangkut tentang nama Bapak Yahweh. Orang pernah tanya sama saya begini, emangnya cuman gerejanya Pak Lukas saja yang akan selamat hanya karena memanggil nama Yahweh? Saya jawab iya. Karena apa? Saya punya pedoman. Pedoman saya adalah kitab suci. Kalau saya tidak berdasarkan kitab suci, saya tidak akan berani berkata bahwa nama kudus Bapak Yahweh adalah sebuah kebenaran. Namun demikian, saudara, kalau saya perhatikan orang-orang yang mengatakan seperti itu, rata-rata mereka tidak tahu apa-apa. Dengan mudah mereka menuding, oh itu aliran Yahweisme. Saya jawab, kalau aliran Allahisme bagaimana? Ya, Anda mengatakan Yahweisme, saya katakan Allahisme, bagaimana? Apakah itu sebuah kebenaran? No. Jadi kita harus punya prinsip di atas kebenaran, saudara. Nah, orang-orang yang seperti ini, itu tidak mau belajar. Dan itu sangat berbahaya sekali. Saya pernah memberitahu tentang kebenaran, saya bilang, kamu pernah nggak melihat video saya yang judulnya adalah nama Yahweh? Oh, saya tidak mau tahu itu. Loh, Anda tidak mau tahu kok mengkritik. Harus tahu dulu baru Anda bisa berkata seperti itu. Ini lucu, saudara. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang saya katakan harus introspeksi diri. Kesombongannya, merasa diri paling benar, tidak bisa menerima masukan. Lawong nama kudus kok ditolak, nama berhala dipertahankan. Bagaimana itu, saudara? Dikasih tahu marah-marah. Bagi saya it's okay. You mau marah kayak mau apa? Emang gue pikirin. Ya, saya hanya menyampaikan kebenaran, apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari, saya bagikan untuk jemaat, bukan cuma di kota Magelang ini, tetapi juga di seluruh dunia. Nyatanya, apakah nama besar Bapak Yahweh semakin hilang? Tidak. Semakin berkembang, itu iya, saudara. Nah, orang-orang yang seperti ini, belum belajar apa-apa, sudah menyesat-nyesatkan.
Dan saya katakan, orang yang seperti ini harus belajar introspeksi. Yang ketiga, buatlah sebuah pertanyaan. Apakah ego saya terlalu tinggi sehingga aku merasa menang sendiri? Kalau di rumah, saya tidak tahu sikap saudara. Pernah ada seorang ibu berkata kepada saya begini. Karena saya waktu itu saya ngomong begini. Wah, Anda senang ya punya anak cukup bagus, kerohaniannya tinggi. Masih muda, bisa melayani. Tapi ternyata di luar dugaan, si ibu ini berkata begini. Ya Pak Lukas tahunya kan cuman di Kehilat. Pernahkah Pak Lukas lihat bagaimana saat dia ngamuk di rumah? Bagaimana saat dia memaki-maki orang tua? Bagaimana kerasnya dia berbicara kepada orang tua? Wah, saya nggak bisa bicara, saudara-saudara. Berarti yang dia tunjukkan itu hanya performannya saja. Ini loh, aku orang rohani. Tetapi ketika di rumah, keegoisannya sangat tinggi sekali. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita buat sebuah pertanyaan kecil. Apakah benar saya ketika di rumah menjadi orang yang paling menang sendiri? Ketika saya ada di rumah, apakah saya mudah emosi? Jadi di sini kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh perlu belajar introspeksi diri sendiri. Saya yakin selama kita mau introspeksi diri, kehidupan kita menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Kita juga perlu berpikir, apakah aku lupa untuk bercermin diri, namun sibuk berprasangka buruk kepada orang lain. Apa saja selalu dilihat dari sisi buruk. Memang kita tahu, saudara, tiap-tiap manusia pasti punya kekurangan dan kelebihan. Kenapa kita tidak belajar untuk melihat kelebihan dari orang lain? Kenapa yang selalu dilihat adalah hal-hal yang buruk? Nah, oleh karena itu kita belajar untuk kita jangan melihat hal-hal yang buruk, karena selama kita selalu melihat hal yang buruk dari orang lain, saya yakin kita tidak bisa bergaul dengan baik. Ketemu si A yang dilihat keburukan si A, ketemu si B lihat keburukan si B. Baru ada kata-kata yang gak nyaman di hati, sudah terus disorot hal-hal yang buruk. Nah, ini yang perlu kita introspeksi, saudara. Kita perlu belajar, bahkan ada pepatah ketika kita menuding orang lain, sebetulnya ada 3 jari yang lain yang sedang menuding diri kita sendiri. Selama kita mau introspeksi diri, saya percaya perjalanan hidup kita bukan cuma disukai oleh Tuhan, tetapi juga disukai oleh orang lain. Hal yang berikutnya yang perlu dipertanyakan, apakah ilmuku akan membuat aku menjadi sombong, memandang rendah dan memusuhi orang lain? Lalu apa bedanya dengan para teroris yang merasa diri aku benar, kalau orang lain salah, kita habisin? Kan seperti itu, saudara. Kita punya prinsip itu kuat, harus. Tetapi bukan berarti kita jadi arogan. Kalau kita lihat seperti katakanlah ISIS begitu ya, sesama agama mereka saja mereka tolak. Bahkan tidak segan untuk mereka melakukan pembunuhan. Dia tidak sependapat, dihabisin. Tidak sependapat, diseksa. Tidak sependapat, dibunuh. Dia tidak menyadari bahwa sebetulnya dirinya sendiri itu belum tentu benar.
dia berusaha untuk melakukan pembunuhan, itu saja sudah salah. Tapi merasa diri paling benar. Nah ini repot saudara-saudara. Mungkin saat ini kita tidak bisa melihat orang melakukan pembunuhan secara fisik, tetapi bisa saja membunuh secara karakter. Ketika ada orang lain yang lebih baik, orang itu berusaha untuk ditindas. Supaya apa? Supaya dirinya sendiri muncul yang paling tinggi. Saya punya prinsip berbeda, saudara. Kalau ada jemaat di sini, orangnya pinter, oh saya sangat suka sekali. Bahkan harus diangkat. Supaya apa? Potensinya menjadi nyata. Bukan semakin ditindas, bukan semakin disingkirkan. Jangan merasa tersaingi, karena tiap-tiap kita memiliki porsi masing-masing di hadapan Tuhan. Saya selalu berpikir, kalau Tuhan mengangkat hidup saya, sekuat apapun orang menurunkan, tidak akan bisa. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan mau menurunkan saya, setinggi apapun saya mengangkat diri, kalau Tuhan katakan kau turun, kita pasti akan bisa turun, saudara. Jadi kita harus menyadari, kita ini bukan siapa-siapa. Bersyukurlah jikalau di dalam lingkungan pelayanan kita ada orang-orang yang punya potensi. Bersyukurlah karena itu meringankan. Saya bahkan mengatakan, jikalau ada orang bikin kehilat baru di depan kehilat saya ini, saya orang nomor 1 yang memberi tanda tangan setuju. Kenapa? Karena mungkin tidak semua orang suka dengan saya. Tetapi dia bisa ibadah di depan. Artinya apa saudara? Artinya adalah yang kita lihat itu Bapa Yahweh. Dia bisa saja tidak mau ibadah di sini, tetapi dia bisa diibadah di tempat lain. Toh sama saja yang dipanggil adalah Bapak Yahweh juga. Berapa banyak kita sering melihat gereja gontok-gontokan rebutan penumpang, istilahnya begitu. Kalau saya mah nggak pusing, saudara. Dia nggak suka di sini, di tempat lain, ya silakan. Yang penting kamu tetap selamat. Karena saya menyadari saya juga punya banyak kekurangan. Kalau mereka bisa tetap tinggal di sini, puji Tuhan, kita bersyukur, kita layani dengan sebaik-baiknya. Begitu, saudara-saudara. Kemudian hal yang lain yang perlu kita pertanyakan lagi adalah, apakah lidahku semakin lincah membicarakan aib saudara-saudaraku, namun lupa bahwa aib sendiri itu sangat menggunung, sangat tinggi. Saya pernah ketemu dengan seseorang, setiap berbicara, selalu yang dibicarakan adalah keburukan orang. Jarang sekali dia bercerita kebaikan orang lain. Kita harus menyadari bahwa kita ini punya kekurangan. Yesua didatangi ahli Taurat dengan wanita yang disuruh melempari dengan batu. Pagi-pagi lagi, saudara. Dan Yesua menyelamatkan perempuan itu. Ahli Taurat dan orang Farisi merasa, aku orang hebat. Perempuan yang kedapatan berzina ini harus mati. Dan Yesua diperhadapkan dengan peristiwa itu. Nyatanya, Yesua tidak perlu menggunakan kekerasan. Yesua tidak perlu mengkritik dengan kata-kata yang kasar. Tetapi cukup berkata, siapa dari kalian yang merasa dirinya paling benar, silahkan lempari perempuan itu dengan batu. Akibatnya, orang yang seharusnya melempari, mereka pergi sendiri-sendiri. Nah, itu adalah
cara atau trik Yesua untuk menyelamatkan orang lain. Nah, hal yang berikutnya saudara-saudara, yang perlu dibuat sebuah pertanyaan adalah, apakah aku hebat dalam berbicara, namun aku buruk dalam bertindak? Ada pepatah yang mengatakan, apa yang kita ucapkan harus kita lakukan. Tanpa kita melakukan, ada pepatah yang mengatakan, jarkoni, bisa ngajar, ora bisa ngelakoni. Apakah aku hanya pandai di dalam berbicara, tetapi sulit untuk mentaatinya? Aku hanya cerdas dalam mengkritik, namun lemah dalam memperbaiki diri sendiri. Melalui materi introspeksi diri ini, kita perlu belajar untuk menenangkan batin kita, mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah benar aku sudah menjalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan, atau sebaliknya kita justru melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Aku membenci dosa orang lain, namun saat aku sendiri berbuat dosa dan enggan membencinya. Kurangnya hubungan pribadi dengan Tuhan itu ibarat seperti kipas angin yang berputar, tapi sayang sekali itu hanya sebuah gerakan momentum. Kalau saudara lihat kipas angin, dia berputar saat stop kontaknya itu saya lepas. Kipas angin itu tidak segera berhenti, saudara. Kipas angin itu masih terus berputar. Tetapi putaran itu yang saya sebut gerak momentum. Mungkin kita merasa, oh aku hebat, aku luar biasa. Tapi tidak tahu bahwa sebetulnya Tuhan sudah meninggalkan kita. Nah ini yang harus kita koreksi, saudara-saudara. Di dalam kitab Shoftim atau kitab Hakim-Hakim, ada seorang pahlawan Israel yang hebat. Dia bisa mengalahkan orang-orang Filistin. Tetapi sayang sekali, dia tidak menyadari bahwa Tuhan sudah meninggalkannya. Saya bacakan di dalam kitab Shoftim atau Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20, dikatakan demikian. Lalu berserulah dia, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah dia dari tidurnya dan berkata, aku akan bebas dan akan meronta lepas seperti yang sudah-sudah. Namun dia tidak tahu bahwa Yahweh telah meninggalkannya. Kalimat terakhir ini sangat mengerikan, saudara. Makanya kita perlu belajar untuk mengintrospeksi diri, supaya kita menyadari apakah betul Tuhan itu masih beserta dengan kita. Atau jangan-jangan kita seperti Simson, Tuhan sudah meninggalkan kita, tapi kita tidak tahu. Mungkin saudara akan bertanya, kenapa Simson kok sampai tidak tahu kalau Tuhan meninggalkan dia? Jawabannya itu mudah. Kenapa bisa seperti itu? Karena Simson hanya fokus pada dirinya sendiri. Dia tidak sadar seharusnya dia fokus kepada Tuhan. Sehingga ketika ada gerakan sekecil apapun dari Tuhan, dia tahu. Kalau fokus pada diri sendiri, Tuhan pergi meninggalkannya juga tidak tahu, saudara. Nah, oleh karena itu, ayo kita belajar untuk fokus kepada Bapa Yahweh. Sehingga dimanapun kita berada, kita selalu memiliki kontak dan hubungan batin dengan Tuhan. Saya punya tips yang biasa saya lakukan
ketika saya menjalani hidup ini sehari-hari, dimanapun saya berada, batin saya tidak pernah lepas dari pemujaan saya terhadap Bapa Yahweh. Saya selalu berkata, Bapa, aku bersukacita dan bersyukur. Aku melihat karyamu yang sangat besar. Saat aku keluar pun, aku selalu berkata, Tuhan, Kaulah pelindungku, Kaulah pembelaku yang agung, Kaulah tempat perteduhanku. Dari tempat yang maha tinggi, kekuatanmu selalu ada di dalam diriku. Selalu punya komunikasi, hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Sehingga bukan karena kita hiruk pikuk dengan dunia, sehingga kita melupakan bahwa sebetulnya Tuhan juga ingin memiliki hubungan yang dekat dengan kita. Pertanyaannya, bagaimanakah saat saudara menjalani kehidupan sehari-hari? Apakah saudara terputus komunikasi dengan Tuhan? Ataukah saudara memiliki hubungan yang tetap akrab dengannya? Sehingga ketika terjadi sesuatu, gerakan dari Tuhan, kita bisa sadar, ini Tuhan tidak berkenan. Sehingga ketika Tuhan tidak berkenan, kita bisa segera memperbaiki dengan berkata, Tuhan ampuni saya. Saya menyadari ini sebuah kesalahan. Tolong bimbing kami kembali. Saya yakin Tuhan itu sangat senang membimbing di dalam perjalanan hidup kita. Sehingga sekali waktu kelak, saat Dia datang kembali, Yeshua HaMashiach, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pagi hari ini kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau ajari kami untuk kami bisa merenung diri kami sendiri untuk selalu tetap hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati kami semua. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan lihat pengumuman. Ada pengumuman? Shalom. Oke. Berjumpa kembali dalam Aleph Talk. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Talk Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Kami dari Divisi Singer membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu melayani di dalam bidang praise and worship, khususnya singer. Bisa menghubungi Ruben Ferry dengan nomor 085 866 222 527. Hadirilah Hari Raya Purim yang diadakan pada hari Rabu 16 Maret 2022 pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dengan tema Sukacita Kemenangan. Info doa. Kami mengajak seluruh pengurus dan pelayan Tuhan untuk mengikuti doa profetik pembangunan Kehilat Baru dengan tema Unity of Fire pada hari Senin 21 Februari 2022 di Tanah Pembangunan Kehilat. Dikarenakan ada perjamuan kasih, dimohon untuk membawa makanan atau minuman untuk dikonsumsi bersama. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh Saudara, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok untuk kami bisa bersama-sama memuji-muji dan meninggikan Engkau, dan hidup kami menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu
Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Amin. Ken yehi ratsa. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Amin. Ken yehi ratsa. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehi ratsa. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahemteka syekar alapeka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah pakulmu dan tempat adonan. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Shem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevarechecha ve'yishmerecha. Yevarechecha Yahweh Yahweh panau elecha wichuneka. Yevarechecha ve'yishmerecha. Yevarechecha Isha Yahweh panau elecha wichuneka. Yashem lecha shalom shalom. Yashem lecha shalom shalom. Yevarechecha ve'yishmerecha. Yevarechecha. Selamat pulang, Bapak Yahweh selalu memberkati kita semua. Dikala ku berdoa